Butmir Podcast Sound Inspiration. Butmir Podcast Sound Inspiration. Yeay. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian nonton podcast kita pada hari ini. Nah, di podcast kita pada hari ini beda banget dari podcast sebelumnya. Dimana kita di sini momen kartu nih, jeng jeng jeng. Oke. Di sini saya ditemani oleh dua teman saya. Oke, halo guys, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Angelica Kristella, bisa dipanggil Cynthia. Saya dari kelas 12 IPA kebetulan. Dengan teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vincentia Happy Christy, biasa dipanggil Happy. Saya juga dari kelas 12 IPA. Nah, gitu guys. Ayo kita mulai. Oke, langsung nih. Ini kita nggak kasih tahu dulu nih kita ngebahas apa. Oh iya, temanya pada podcast kita pada hari ini itu adalah manajemen waktu. Jadi rules permainan ini gaya banget kayak. Ini ada kartu. Nanti ada question yang kita Wow, jadi ini kita bertiga bermain kartu ya di episode kali ini. Benar. Tapi semuanya juga kebagian jawab ya. Jadi Oke, siap. Oke. Siapa Tapi takut? tunggu dulu dong, kata Tasya. Kok kata Tasya? Sebentar ya. Kita Oke. sekelas loh. Kemarin saya dibilang tante ya. Oke, kenapa sih memilih manajemen waktu? Karena kita kan anaknya suka nggak ada aturan gitu kan. Nggak tahu Kemana-mana waktu. aja gitu. Oh, mungkin bukan nggak ada aturan sih, Nah. lebih tepatnya kita mungkin di antara kita ada beberapa yang susah mengatur waktu. Bagaimana sih cara mengatur waktu ya? Oke, Dan jadi kadang-kadang kita kalau ngelakuin sesuatu sampai lupa waktu. betul banget apalagi kalau lagi scroll TikTok. Benar. Iya. Oke, Mulainya nih. Gak sabar banget. sabar. Oke, jadi kita langsung bermain aja ya. Sebelum itu ada ini Oh iya. dulu. Oke, Iya. jadi enaknya kita mau hobi apa, Pak? Cangkacang panjang. Kacang-kacang panjang. Oke. Yuk. Jadi cangkacang panjang itu Kasih sebenarnya tahu dulu dong. Iya. Jadi kita bermain cangkacang panjang dulu ya, teman-teman ya. Jadi cangkacang panjang ini merupakan salah satu permainan ya, permainan tradisional dari budaya Sunda. Jadi langsung aja. Ayo. Yuk. Cangkacang panjang. Panjang jadi saya. Oke. Oke. Saya Jadi gini panjang. ya gitu. Udah. Dari sini Tasya yang paling semangat. Pertama ya, guys. Coba. Bagaimana? Iya. Ini dulu siapa ya? Bagaimana kamu mengatur waktu untuk belajar di tengah kesibukan di luar sekolah? Nah, siapa yang jawab dulu? Kamu Saya. tuh. Oke. Saya sih anaknya nggak sibuk ya. Ngatur waktunya ya sebisa mungkin kita nyelesain dulu pekerjaan, bukan pekerjaan sih, urusan di sekolah, belajar misalkan, terus misalkan organisasi lain, baru kita keluar sekolah. Ya apa ya? Pinter-pinter aja untuk bisa ngatur waktunya gitu. Oke. Ngerti nggak? Ngerti? Oke. Ngerti. Mantap. Siapa Ngerti nih? banget. Happy. Aku. Happy. Apa pertanyaannya? Jadi gitu jalannya guys. Oke, guys. Coba pertanyaannya. Bagaimana kamu mengatur waktu untuk belajar di tengah kesibukan di luar sekolah? Gimana ya? Bingung juga kan? Iya. Soalnya kita nggak pernah ngatur waktu. Bukan sih. Saya kalau di luar sekolah emang gak sibuk. Oh, emang gak sibuk. Yang paling Iya. sibuk dong. Si paling sibuk nih. Paling sibuk gimana Ibu ya? Cynthia. Enggak. Coba lihat. Baca Ya. dulu. Baca dulu ya, teman-teman. Jawabannya susah. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kamu mengatur waktu untuk belajar di tengah kesibukan di luar sekolah? Saya nih yang jawab nih. Iyalah. Oke. Sekalian dong jawabin punya aku. Jadi kalau misalkan saya pribadi lebih ke arah apa ya? Kalau kesibukan di luar sekolah kan banyak ya, banyak macam-macam ya. Kadang ada kegiatan gereja juga, betulan. Kalau untuk ya benar, kalau misalkan belajar lebih ke arah aku tahu kalau misalkan itu adalah prioritas aku gitu. Jadi prioritas kita kan seorang pelajar ya, prioritasnya adalah belajar. Nah, Iya oke. Ini kita lagi nyimak, kelihatan banget pintarnya gitu loh. Si paling hebat kelihatan pinternya. aduh. Jadi lebih ke arah ngatur waktu tuh dengan cara ngebuat jadwal. Jadwal kan sebenarnya nggak harus kayak kita nulis terus tempel di meja, ya betul. betul. Jadi bisa lewat HP, kita punya gadget pintar kan. Nah, dimana di sini tuh biasa aku nulis kayak oke, habis ini jam segini tuh aku udah waktunya harus belajar. Kalau misalnya aku sendiri belajar tuh lebih apa ya, relevannya tuh kalau udah
agak malam. Itu lebih suka belajar kalau malam-malam gitu. Gak ngantuk lah itu. Enggak dong, karena tiap orang tuh setahu aku berbeda-beda ya. Ada yang belajar tuh lebih cepat nangkapnya tuh kalau misalkan pagi, baca pagi-pagi atau baca sore-sore atau baca ketika dia siang gitu kan. Kalau saya malamnya sih, kalau misalkan malam tapi nggak terlalu malam juga ya di sini ya. Oke. Jam 11. Enggak. Maksudnya ya jam 8-an, jam 9 buka-buka buku kayak gitu sih kalau aku ngatur waktunya. Jadi ada reminder sendiri melalui HP gitu. Oke, Oke, siap. siap. Nah, Ambil. Siapa? Saya. Gitu jalannya. Pertanyaannya bagus banget. Zong guys. Oke, jadi Zong yang ada ya. Empat ya. Saya dong. Iya Aduh. dong. Saya. Ini boleh ngacak gak sih ngambil? Jangan. Udah diituin. Di atas. Jangan Oke. neko ya, Di atas guys. ya, di atas. Gak boleh yang ini. Gak boleh. Ya, boleh lah. Boleh aja sih. Boleh lah. Deg-degan nih ini. Oke, pertanyaannya bagaimana lagi? Bagaimana caranya supaya aktivitas kamu produktif? Produktif. Ayo. Waduh. Aduh. Ini siapa yang jawab? Kamu dulu. Saya lagi ya. Semangat. Gimana cara lebih ke arah kalau gimana caranya supaya aktivitas kamu produktif, lebih ke arah lebih pinter-pinter sih milih kayak kegiatan apa sih sebenarnya yang kita butuhin gitu. Kalau misalkan bukan maksudnya gimana ya, kegiatan yang kita butuhin tuh kegiatan yang sebenarnya emang kalau aku pribadi ya sesuai passion aku. Misalkan aku suka berbicara kayak gini, kita ngikutin podcast gitu kan, tag Iya. shoot podcast kayak gitu. Jadi menurut aku aktivitas produktif tuh kalau misalkan aktivitas itu aku senang terus juga ngedukung passion aku, terus juga bisa mendukung lebih baik lah intinya kayak gitu. Betul. Terus gak ganggu saat belajar, lebih ke arah itu sih. Oh itu coba. Oke. Itu baca dulu ya. Iya, boleh. Biar bagus. Bagaimana caranya supaya aktivitas kamu produktif? Sebenarnya kalau produktif tuh banyak ya tipenya. Ya kamu juga bisa produktif, nyuci piring, nyuci baju juga produktif. Produktif, Iya, Cuman betul. gimana kitanya aja ngatasin sama ngadepinnya, gimana cara kita nyikapinnya aja. Kalau misalkan dia kamu cuma untuk tiduran atau mungkin leha-leha, nggak produktif ya, lebih nambah bakat badan itu. Oke, Tunggu kak Tasya mau nanya dong. Kak Tasya lagi. Tasya mau nanya dong. kan ditanya ya saya. Enggak, aku mau nanya. Tadi kan kata Tasya lebih ke arah yang produktif tuh nyuci juga produktif ya. Tapi bener. Banget guys, kalau kita mau nyuci baju, nyuci piring nanti Gimana Iya. sih? Pernah gak sih kamu kayak maksudnya kenapa ya? Nanya dulu dong baru ketawa. Jangan bikin kita penasaran sama pertanyaan karena ketawa kamu. skip aja. Oke, nggak jelas ya guys. Oke, Gak jadi nanya. ini jadi siapa nih? Saya. Oh saya iya, oke maaf guys. Saking banyak aku pusing. natural banget ya. Enggak tunggu. Saya mau nanya nih. Udah enggak ketawa. Udah enggak ketawa. Aku mau nanya. Iya. Silakan apa? Bisa kan kamu lagi? Yes, aduh. Kata sih mah, lanjut kamu dulu aja happy ya. Kebanyakan banget. Audionya jelek masalahnya. Ketawa kitanya tuh nggak merdu masalahnya. Oke, happy dulu lah. Happy dulu. Oke. Yes. Bagaimana caranya supaya aktivitas kamu produktif? Bener sih yang dikata Tasya tadi, nyuci piring. Nyuci piring, nyuci baju tuh termasuk produktif, apalagi kan aku sebagai anak kos. Oh, anak kos. Paling kos. Paling kos. Jadi harus pintar-pintar manage waktu, kapan harus nyuci, kapan harus apa lagi ya? Belajar, nyapu, ngepel segala macam. Dan gimana sih kita biar dengan manage waktu ini kita tuh apa ya? Nggak capek-capek banget gitu. Iya, pernah sih kayak happy tuh kayak apa ya? Gimana? Cynthia. Ya udah. Gini, pernah nggak sih males gitu kayak maksudnya yang tadi saya bilang maksudnya semisal banyak rutinitas kayak aku tuh habis ini harus ngelakuin ini, harus ngelakuin ini, tapi tuh kamu malas gitu. Pernah nggak sih ngerasain? Kalau aku sendiri pernah sih. Itu gimana sih Sering cara banget. kamu mengatasi hal tersebut gitu? Aku Ini tadi mau malesnya- nanya itu ke Tasya. Tapi lucu, guys. Saya jawab dulu. Kalau saya sih ngamuk sih. Aku nggak nanya kamu loh, aku nanya Epi loh. Gak apa-apa, dia jawab dulu. Ya udah jawab Saya dulu. jawab. Kasian. Kalau saya sih awal-awal ya ngamuk, suka ngamuk gitu. Bukan ngamuk Ngamuknya yang kayak gimana gimana kayak ih banyak banget gitu. Oh, Ngedumel sendiri. Iya. Oh. Padahal sih pakaian sendiri. Habis itu ya terus gimana lagi sih?
kalau misalkan nggak dicuci kan kita punya kita sendiri, kecuali kita punya asisten gitu. Iya. Nah, ya. Punya nggak sih? Ya nggak tahu kamu. Enggak sih. Oke, kalau dari Happy gimana Happy? Ini pertanyaannya gimana sih? Enggak, maksudnya semisal kamu punya rutinitas kayak atau enggak kegiatan jadwal lah. Oke, harus ini, habis ini tuh aku harus nyuci, habis nyuci harus nyapu, misalkan gitu, habis itu belajar. Tapi pernah gak sih kamu ngerasain kayak males gitu? Pernah. Terus gimana? Maksudnya apa yang kamu lakuin gitu? Kan itu harus dilakukan Iya, kan? iya. Kalau enggak kan baju bau ya? Iya. Karena kalau misalkan didiemin makin numpuk. Oke, jadi Mau iya sih. Enggak. Ini isinya apa sih? Aduh. Mohon maaf ya guys ya. jadi mau nggak mau ya? Iya, Mau nggak mau harus dipaksa. Iya, Harus betul. dipaksa. Tapi kalau misalkan kayak kegiatan apa atau apa gitu harus dipaksa. Karena aku gini guys, kalau misalkan mau cepet santai, ya harus cepetan ngerjainnya. Oh iya gitu. benar sih, benar. Gitu. Kalau aku pribadi juga sama sih. Kadang pernah ngerasain kayak di fase males ya. Iya. Males kayak aduh capek, aduh giniin capek. Mungkin kalau aku pribadi lebih ke arah istirahat dulu, misalkan 1 jam istirahat dulu. Ya terserah mau main HP, main game gitu kan. Jangan kebablasan. Iya, intinya gitu. Tapi Kalau tetap ingat kalau misalkan habis ini ada kegiatan ini, kalian harus bisa bertanggung jawab ya, bertanggung jawab. Ketika kalian mengikuti suatu kegiatan atau apa, kalian bertanggung jawab di situ. Itu sih kalau dari aku. Oke, selanjutnya lanjut Tasya dong. Saya. Iya, ambil. Baca dulu ya. Bagaimana cara kamu mengatasi kerjaan yang deadline-nya mendadak? Aduh. Ini mau jawaban benar apa jawaban? Bener. Oke. Jangan nangis. Jangan nangis. Kalau misalkan deadline-nya mendadak, saya tuh enggak gitu sih anaknya. Jadi kalau misalkan ya mau sombong. Oke. Kalau Sombong, misalkan guys. tugasnya itu misalkan hari ini dapat tugas, paling sebisa mungkin malamnya dikerjain. Soalnya saya tuh anaknya lupaan. Jadi kalau misalkan 2 Jujur hari 3 hari nggak dikerjain ya udah bablas sampai minggu Sebulan. depan gitu. Gitu. Nanti ada pengurangan. Nggak kayaknya banyak lagi ya. 3. Tapi kalau misalkan di sini kan soalnya kalau kerjaannya deadline-nya mendadak, ya dikerjain lah. Ini yang bikin Dari kartunya guys, dari kartunya sendiri. aduh. Happy Oh, dong. iya. Masuknya happy. Gelas itu terbiasa kalau buka tutup gitu. Iya ya. Bagaimana cara kamu mengatasi kerjaan yang deadline-nya mendadak? Gimana? Oke, maaf. Maaf guys. Kebalik sih. Fokus sama soalnya happy. Jadi Iya, Allah. fokus. Jadi sebenarnya kalau misalkan ini kerjaan yang apa ya? Yang maksud aku tuh tugas sekolah. Kalau misalkan kerjaan yang deadline-nya mendadak, justru kalau mendadak tuh otak aku baru jalan. Melatih strategi, melatih. Iya sih, lebih ke arah gitu. Kadang kalau Iya. dadakan menantang. Bener. Jadi otaknya kayak Lebih sacet-sacet. Lebih cepat bekerjanya. Daripada pas apa ya? Gimana ya? Sebelum deadline gitu kayak nyantai dulu, pas ngerjain malah ngangong-ngangong kan. Jadi kayak aduh apa ya enaknya jawab apa ya? Jadi gitu. Iya sih. Iya. Gimana kamu, Sin? Coba lihat, kasih. Biar baca dulu dia. Baca dulu ya. Yoi, baca yang keras. Bagaimana cara kamu mengatasi kerjaan yang deadline-nya mendadak? Misalkan apa ya? Misalkan ada yang ngasih tugas sekolah ya, ini mah tugas Iya. sekolah. Contohnya misalkan kita ambil misalkan fisika gitu. Ini mah. Kalau misalkan fisika nih kan jadwalnya Fisikanya aja jangan gurunya. Aduh, maaf. Misalkan ya benar dong gue. Ya udah ngasih tugas. Fisika. Ya. Misalkan ngasih tugasnya Iya, Hari ini? misalkan Kamis. Iya. Kamis kan hari ini. Tiba-tiba di WhatsApp malamnya. Besok udah kumpulin gimana coba? Iya coba. Hayo coba. Jadi kerjain gak sih? ya dikerjain sih, dikerjain mau nggak mau gitu. Cuman kalau misalkan nggak apa-apa sih, maksudnya kalau deadline gitu ya nggak apa-apa. Kalau aku pribadi ya, kalau aku Nggak pribadi, salah. misalkan deadline-nya juga nggak terlalu mendadak. Misalkan baru dikasih sekarang, minggu depan dikumpulin. Cuman aku lebih tipe orang yang bukan pas mau deket-deket baru ngerjain. Kalau aku lebih ke arah makin cepet kerjain makin plong gitu. Karena kadang kita nggak ada yang tahu ya maksudnya depannya akan seperti apa, tiba-tiba entah ngapain atau ngapain. Jadi kalau bisa diselesaikan sekarang kenapa enggak gitu. Ya bagus. Lebih cepat lebih baik. Ya betul. Oke, ini siapa nih? Nih. Happy. Oh iya.
Epi tuh udah ngapain? Enggak, tadi saya. Enggak, bener. Benar. Iya bener. Fokus guys, fokus. Oke. Ketawa mulu. Oke. Bagaimana cara kamu mengatur kekonsistenan diri di tengah padatnya kegiatan? Sebenarnya Gimana? kegiatan saya nggak padat sih. Salah. Emang kegiatannya apa aja sih? Salah ngundang. Kegiatannya apa aja sih, Bi? Kan Cuma- sebagai anak kos ya, kegiatannya Oh, apa aja? sekali Penasaran kos. sih. Penasaran. Ya kan kalau misalkan dia rumah bisa berbagi kerjaan dengan orang tua. Yes. Gitu Oh, di kan. sini ngapain? Maksudnya apakah bengong gitu? Yang pasti di sini Guling-gulingan kalau anak kos kan dikasih. biasa sendiri nggak sih? Iya. Sendiri. Ini kenapa ya ketawa aja ya? Iya kan? Jadi gimana sih Sendiriannya. caranya supaya kamu bisa masuk ke semua kegiatan gitu loh? Mau kegiatan. Manage Jawab waktu. dong. Manage waktu. Betul. Apa sih ini? Oke. Maksudnya kekonsistenan diri kan? Iya. Bener kan? Kalau yang tadi kata Cynthia, kegiatannya ngapain aja sih ngekos? Ya gitu, bersih-bersih, belajar, terus ya cari makan. Cari temen. Iya, nggak sih? Temen ada? Oh ada. Iya, Banyak. satu. Oke. Yang penting ada. Cara kekonsistenannya gimana ya? Prioritasin dulu Prioritas. mana yang penting gitu. Biasanya sekolah nomor 1 sih. Iya. Bener. Tapi itu apa sih pertanyaan? Nggak tahu. Nih ya, bagaimana? Ini saya Gue dulu ini nggak sih? Saya dulu. Nggak sabar, Aduh, paling nggak semangat. sabar dia ya. Iya. Bagaimana cara kamu mengatur konsisten? Konsisten itu dengan arti misalkan contohnya kita Oke. ikut OSIS gitu kan. Ini kan kudu konsisten nih bikin konten kayak gini nih, kudu konsisten kan. Di tengah padatnya curhat. kegiatan padat sekali gitu. Sepadat apa tuh? Ya, Emang tunggu dulu, padatnya kegiatan, tasnya kegiatan apa aja? Iya. jangan ditanya dong. Saya pagi nanti ada di Korea. Oh. Beda-beda gitu. Ayo fokus. Iya. Nanti lupa. Kan ngatur konsisten. Iya, balik lagi ke konsisten. Contohnya OSIS. Iya, teman-teman. iya. Di tengah padatnya kegiatan. Balik lagi kegiatan apa aja? Cinta siapa? Terus saya pikir dulu kegiatan saya. Sabar, sabar. Apa aja sih kegiatannya Tasya? Bikin penasaran ya? Kegiatan tuh bukan yang macem-macem gitu. Misalkan contohnya sekolah banyak tugas, itu kan kegiatan juga nggak sih? Benar. Iya, betul gimana caranya? Mengatur konsisten. Ya tahu dari awal kalau mau masuk organisasi ini kudu konsisten lah. Betul, betul. Bang. Yes. Kalau misalkan mau ngapa-ngapain juga kudu tahu tanggung jawabnya awalnya apa yang resiko yang dihadapin apa, jangan asal masuk. Kan maksudnya itu juga bisa menambah cara kita untuk mengatur waktu gitulah pokoknya. Gimana cara kamu mengatur kekonsistenan diri di tengah padatnya kegiatan? Bener sih apa yang kata Tasya tadi. Kalau misalkan kita tahu misalkan apa ya, kayak ikut OSIS gitu kan. Misalkan ikut OSIS ya, kamu konsisten, kamu mau udah tahu masuk OSIS tuh pasti kita buat acara, buat kegiatan. Dimana di OSIS juga nggak sekedar kayak cuma buat kegiatan ya. Kita bisa belajar soft skill dan juga hard skill di situ. Nah, ya benar kan? Maksudnya kita juga namanya orang ya, memanage waktu tuh perlu belajar gitu. Yes. Kadang mungkin di antara kita kayak apa ya, sulit. Aku waktu awal sulit banget namanya ngatur jadwal, bingung kayak mana sih yang harus diprioritaskan gitu, mana yang terlebih dahulu. Cuman semakin kesini semakin banyak kegiatan juga, itu buat aku apa ya, bisa belajar gimana sih caranya memanage waktu itu gitu kan. Itu sih kalau dari aku, ya namanya konsisten harus Ya, dari harus. diri sendiri sih. Iya. Iya, kudu tahu awalnya kan, kudu tahu resiko yang dihadapi gitu. Kenapa kita ya? Emang benar Tasya kalau lagi serius lucu ya. Apapun itu, kalian mau masuk kegiatan apapun ya kudu tahu resiko yang dihadapin apa, Yes. kesibukannya apa. Jangan harus tanggung jawab. Betul, tanggung jawab itu nomor 1 ya. Nomor 1. Nomor keduanya yang lain. Kamu yang bahas. Cynthia. Apa ya? Baik, Boleh ya. di ini ya. Boleh. Kenapa ya? Tulisan siapa sih? Ain tuh sebenarnya. Jadi ketika mood kamu sedang tidak baik di tengah kesibukan, apa yang akan kamu lakukan biar teratur lagi? Oh, jadi maksudnya ini pertanyaannya mungkin kalau misalkan moodnya lagi jelek kali ya. Lagi bad mood. Lagi bad mood. Gimana ya?
ngatur ini sih, lebih ke arah ngatur emosi. Gimana misalkan kamu misalkan di acara OSIS lah, for example kan, OSIS terus kamu jadi MC, tapi kamu misalkan lagi bete atau lagi ada marah-marah sama orang tua atau lagi beda pendapat gitu kan, terus kita bete, ya lebih ke arah kita belajar ngatur emosi gitu kan. Kembali lagi kita masuk OSIS, masuk kegiatan apapun ya harus bisa ngatur emosi kita, ngatur waktu, ngatur emosi. Gak mungkin dong, maksudnya kita jadi MC di kegiatan tersebut kita bete-bete gitu kan gak mungkin, kan gak enak juga. Nanti acaranya hancur ya. Iya, jadi harus pinter-pinter lah gimana caranya kita buat ngatur emosi kita gitu kan, dengan cara misalkan lagi bete ya udah ngobrol sama temen. Iya, oke. Ketawa sama Tasya misalkan. Misalkan ngobrol sama temen yang receh gitu kan, bisa buat tahu kalian, ya it's okay, gak apa-apa, ngobrol sama Tasya juga gak apa-apa. Oke, gitu sih kalau dari aku. Gimana nih kalau dari Tasya? Baca dulu ya, sayang. Oke. Apa tuh? Udah nggak usah dibaca lagi. Kalau aku sih masih mending selesaiin dulu urusan di rumah. Misalkan contohnya kalau lagi ribut sama kawan nih, selesaiin dulu. Terus kayak ya udah, kalau misalkan masalahnya udah selesai kan ada perjalanan waktu dari rumah ke sekolah kan. Ya pintar-pintarnya aja supaya bisa ningkatin mood dengan cara dengerin musik atau dengerin lawak-lawakan. Banyak kan. Emang sukanya dengerin apa sih Tasya? Boleh disebut ah? Jangan dong. Jangan. Gitu. Terus apa lagi? Ya sebisa mungkin ya jangan diliatin banget kalau kita lagi bad mood. Apalagi kan kalau misalkan kita lagi di acara yang begitu bukan begitu besar ya, begitu penting gitu. Jangan kelihatan banget lagi bad mood, jangan kelihatan banget lagi sedih, yang ngalir aja gitu. Ngalir. Iya, maksudnya Seperti ini. kayak ya udah biasa aja, tinggalin masalah yang sama, terus ya udah lanjut ke masalah baru. Gitu guys. Seperti air. Ngalir. Ya kayak lanjut dong. Saya jawab. Kalau mood kamu sedang tidak baik di tengah kesibukan, apa yang akan kamu lakukan agar tetap teratur? Kalau aku sendiri take a break. Take a break. Istirahat dulu. Terus ya itu kata Cynthia, harus pintar-pintar ngatur emosi. Karena jujur aku orangnya kayak gampang bad mood dan selalu nunjukin ke bad moodan aku gitu. Terus aku ya menghindar dulu dari apapun yang membuat aku bad mood, take a break gitu. Minum dulu sih yang pasti. Kayak aku tidak bisa terlepas dari air putih. Kalau aku nggak minum, aku makin bad mood. Ini nggak ada. Aku biasanya kalau bad mood makannya coklat. Coklat. Enggak ya, kita nggak ada yang promosiin ya. Tapi- jadi nggak masuk gitu loh. Tapi dia Tapi emang bener coklat tuh iya. buat happy ya. Iya, betul. Heeh. Kalau dia semuanya bikin happy sih. Seblak. Seblak bikin happy. Enggak ada sponsor. Lanjut. Siapa? Saya. Sih ya kamu dong. Oke, lihat. Kalau bangun tidur suka pakai alarm enggak atau udah terbiasa bangun pagi? Kalau jujur mah enggak ya, pakai alarm. Karena saya tuh tipe anak yang nggak bisa bangun pagi. Mau itu tidur jam 8 malam atau tidur jam 3 pagi. Jam 3 apa? Sukanya tidurnya jam berapa? Kebanyakan sih jam 10 ya. Kebanyakan. Kesedikitannya. Kesedikitannya ya segitulah guys. Kebanyakan nanti kembalian. Apa sih? Lanjut. Gimana lagi maksudnya? Kalau bangun tidur suka banget. Enggak sih, saya tipe anak yang pakai alarm. Kudu. Kalau enggak minta tolong ini aja teman atau misalkan orang Dede. tua. Siapa? Biasanya kalau orang tua siapa sih yang paling rajin ngebangunin? Nggak ada sih. Soalnya kalau saya bangun mereka juga masih tidak. Nggak, bercanda. Iya. Apa ya? Ini podcast bukan tentang komedi. Ya maksudnya kan ya gitulah. Biasa bangun jam berapa? Iya. Saya kalau ke sekolah paling pagi ya menurut Paling saya pagi. pagi itu jam 6 Oh, pagi. Oke, bisa diantar sama Saya kebetulan antara abang-abang ojek sama bapak saya gitu. Kalau enggak diantar sama ya udah kayak gitu. Kalau bangun tidur ngapain dulu tuh kegiatannya? Habis bangun tidur ngapain kegiatannya? puter. Apa? Bangun tidur Aku terus mandi. maksudnya pas bangun Apakah langsung mandi? Apakah Iya, ngapain apakah dulu? biasanya kan gini kan di antara kita kayak alarm bunyi nih jam Iya. 5.
tidur lagi. Bisa gitu kan, tidur Oh, lagi kalau misalkan tiba-tiba emang udah jam gitu. 6 gitu kan. Iya. Kalau misalkan emang waktunya masih lama, ya lihat HP dulu lah. Abis itu Lihat HP dulu. siap-siap. Nah, tapi kalau misalkan emang udah sedikit mau telat, tetap aja main HP dulu. Nggak ada bedanya. Kan kadang-kali ada misalkan sekolah libur gitu kan, kita nggak tahu ya. Ngarep sekolah libur. Lanjut. Kalau bangun tidur suka pakai alarm nggak atau udah terbiasa bangun pagi? Jujur masih pakai alarm, dan juga karena emang gak ada yang bangunin ya kalau di kosan. Ibu kos nggak? Ibu kos nggak? Beda. Maksudnya ibu kosnya jarang naik ke atas. Teman kos? Temen kos bangunnya lebih siang. Gitu. Jadi, tapi udah terbiasa bangun pagi juga sih. Bahkan kadang aku bangun sebelum alarmku bunyi. Jadi aku Kok bisa gitu? nggak tahu. Iya, kadang kita punya insting kayak gitu ya. Iya, karena udah terbiasa gitu. Jadi yang dilakuin terbiasa akan memudahkan ya. Iya. Nggak Gitu. juga sih. Kok nggak juga sih? Oh, misalkan kita terbiasa buang sampah pada tempatnya. Oh iya. Gimana? Terbiasa bangun pagi, memudahkan kan? Memudahkan. Nggak rugi kan? Nggak, tapi ya bangun terus mandi kan, bukan Iya. bangun main HP. Iya. Mandilah. Oh, iya. Mandilah. Oke. Gitu guys. Ini. Ini oke. Baiklah. Dulu nggak sih? Baca dulu. Kalau bangun tidur suka pakai alarm enggak atau udah terbiasa bangun pagi? Kalau saya kayaknya ini nggak ada jawabannya semua sih di sini. Kayak kadang biasa kalau aku pribadi karena biasa pagi-pagi mama kan masak dulu gitu. Iya. Bunyi ya? Iya, jadi kan gitu loh. Kayak pagi-pagi kan mama biasa masak. Terus aku bangunnya tuh pasti gara kayak apa ya? Sering gitu atau enggak lagi nyuci piring. Mama kan suka pagi-pagi nyuci piring. Kadang bunyinya kan debrak gitu kan. Biasa bangun kayak udah insting kayak oh, ini tuh udah pagi. Kalau mama udah kayak gitu artinya udah pagi. Jadi kalau alarm di aku nggak ngaruh sih, lebih ke arah kalau misalnya mama nyuci gitu kan baru kedengeran atau enggak mama bilang sin bantuin gitu kan, biasanya langsung bangun langsung ya udah langsung mandi, langsung siap-siap ke sekolah. Nggak bantuin? Ya enggak. Kan tadi dipanggil Asin bantuin. Lebih Ya kalau ke- bisa gitu loh, kalau misalkan bangunnya pagi bisa sempat banget bantuin gitu. Kalau misalkan udah mepet ya Ya udah. balik sekolah lah bantuinnya. Kalau ingat itu Udah selesai juga. duluan guys. Oke, lanjut Tasya lagi nih tuh. Siapa? Cynthia nggak sih? Aku. Kok aku sih? Ya, emang aku. Gimana sih? Happy tadi bukan happy. Kan sama aja tapi ya jangan bikin bingung. Oke, penonton, jadi siapa yang nanti? Ya, nanti kita lihat ya. Ya, kita lihat habis Kalau ini. Komen di bawah. Komen di bawah. Siapa? yang terstruktur atau yang random. Maksudnya apa nih? Oh, kalau misalkan lagi nyusun kegiatan gitu. Iya. Random sih. Soalnya saya tuh suka yang dadakan, jadi anget-anget gitu. Tahu bulan. Enggak, maksudnya kalau Nggak ada yang sponsor ya, guys. Nggak ada tahu bulat di udah sini. ada susunannya tuh malah nggak asik, nggak ada yang bikin kejutan gitu loh. Misalkan contohnya kita mau bikin acara, misalkan Iya, iya. apa ya? Apa ya? nonton bioskop. Iya, iya. Kan? Itu kan kalau misalkan terstruktur tuh kan misalkan pagi jam segini udah ada di sini. Oh, iya, iya. Kalau yang random kan tiba-tiba dapat telepon, ayo nonton gitu. Oh, jadi kamu suka yang dadakan? Suka yang dadakan, soalnya lebih asik aja. Gitu. Ini sebenarnya lebih ke arah ngode sih, teman-teman. Iya. Nggak ada siapa? Iya. nih? Jadi Ah, buat siapa ya? kamu yang dimaksud Tasya, Ya, ajaklah dia nonton dadakan. Anget-anget. Kita tahu bulat. kebetulan tanggal tua ya. Lagi nggak ada duit. Enggak sih, belum tanggal tua juga sih. Tanggal sini. Tanggal 21. Oke, lanjut. Tua nggak sih? Lanjut. Kamu tipe yang terstruktur atau yang random? Apa ya? Random. Random sih saya. Tergantung mood sebenarnya, bukan terstruktur. Tergantung mood. Terus tadi aku yang mau nambahin yang kata Tasya, kalau misalkan terstruktur tuh nggak ada kejutannya. Bener kayak apa ya? Kalau misalkan nih kita ngerencanain ya jalan-jalan nih, misalkan bertiga, kita rencanain bener-bener direncanain ujung-ujung wacana guys. Tapi kalau misalkan dadakan beneran jadi. Wacana. Iya. Tapi kalau misalkan dadakan gitu beneran jadi kan. Gitu. Jadi mohon ya di masa depan ini masih banyak ya. Lanjutnya langsung Cynthia. Ini kita asik banget ya ngobrolnya. Kita sejam dong. Iya. Nggak apa-apa. Isinya kan ketawa. Oke, nggak apa-apa. Jadi katanya kamu tipe yang terstruktur atau random. Berarti kalian berdua random ya? Iya.
Sangat kalau random. Ya sangat random gitu kan. Kalau misalkan aku lebih ke arah, aku lebih suka yang terstruktur. Enggak, justru Kenapa? gini, kalau misalkan aku udah buat nih jadwalnya habis hari ini tuh habis kegiatan A, aku mau B, habis itu langsung C, habis itu D. Kalau misalkan nggak sesuai sama apa yang aku jadwalin, biasanya aku pusing sendiri. Kalau aku lebih ke arah gitu, nggak suka yang kayak tiba-tiba random dadakan gitu. Itu menurut aku merusak jadwal. Kalau bagi aku ya, maksudnya kayak Kalau kita kan nggak ada jadwal lain. Iya. Lebih ke Dia emang paling sibuk ya. enggak, Satu-satunya itu. maksudnya kalau misalkan tiba-tiba langsung dadakan kayak gitu, itu sih pusing guys, pusing kalau misalkan Ribet gak sih? ribet, iya ribet, pusing gitu sih. Kalau dari aku gitu, lanjut lagi, ini masih banyak kak kartunya. Siapa? Saya. Iya, coba tunggu dulu, kita spin dulu. Lihat ada berapa? Oh banyak banget guys. Ya makanya ininya tuh apa namanya? Apanya tuh? Lagi 4 kartu lagi. Penjelasannya. Enggak sih, masih banyak nih. Yang ini aja dulu. Yang kita singkirkan, kita nanti Ini untuk jam satu-satu aja deh, pas cepet ya. ya Baiklah. Cepet banget. Ya ini barengan. Oke, Iya, kamu oke. dulu dah. Siapa dulu? Apa nih? Apa sih? Baca. Oh, aktivitas apa saja yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Apa? Gitu pertanyaan. apa ya? Akhir-akhir ini nggak ada aktivitas apa-apa sih. Oh karena Jujur mungkin baru buat masuk nonton sekolah gitu. ya. Iya, baru masuk sekolah, belum ada planning buat kedepannya. Ya, semoga banyak planningnya. Amin, banyak job, amin. Oke, lanjut. Aku dulu. Oh ya, Aku oke. dulu. Tutup lagi. Oke. Ayo lanjut. Mengapa manajemen waktu itu penting? Apa ya? Penting banget sih kalau bagi aku karena manajemen waktu tuh berguna bukan buat sekarang aja, buat nanti kita ke depannya, buat nanti kita ketika kita kuliah punya banyak kegiatan, mungkin kegiatan kuliah atau nanti kita kerja A kerja B, itu berguna banget sih. Kalau misalkan nggak diatur waktunya, nanti kalian bisa berantakan. Kalau kata aku ya, Nggak karena disiplin. ya nggak disiplin, jadi harus ya disiplin sih dari aku gitu. Oke, aku ya. Kalau ngerjain tugas itu kamu tipe yang mempersiapkan dari jauh hari atau tipe yang dadakan? Kalau aku sih kalau untuk yang ini disiapin dari jauh hari ya, soalnya Katanya dadakan. enggak, kalau dadakan kalau acara gitu. Kalau misalkan ngerjain tugas itu dari hari-hari sebelumnya, soalnya saya kan bukan anak yang langsung bisa gitu loh. Iya. Jadi butuh proses dulu, jadi butuh tanya-tanya Tanya-tanya teman. tanya-tanya yang lain gitu. Jadi anaknya nggak suka yang dadakan, suka mempersiapkan gitu. Ayo, Oke. tanya. Buka ya. Ya, ayo. Buka. Udah 3 jeng. Apa tuh? Bagaimana cara membedakan hal yang prioritas dengan yang tidak? Ini kayaknya berbahaya. Iya. Ke saya. Apa Sini ya? aja yang jawab. Gimana cara membedakan hal yang diprioritaskan dengan tidak? Prioritas kita sebagai pelajar pasti belajar ya. Jadi ya apa ya? Ya gitu yang tadi aku jelasin di awal. Kalau misalkan apa yang kamu suka, apa yang mendukung passion kamu, ya lakuin gitu. Kalau misalkan menurut kamu, oh ada belajar, besok ulangan sama ada kegiatan yang nggak terlalu penting gitu. Misalkan kegiatan apa atau apa. Ya Contohnya jangan apa dong apa. bingung sih, Contohnya. banyak. Misalkan keluar sama teman. Nah ya itu bisa, misalkan keluar sama temen udah janjian nih mau nonton film A, Iya. misalkan film Di mana atau film ya lain. itu film itu gitu kan. Ya kalau bisa, kalau misalkan udah tahu besok ada ulangan kita belum belajar, ya lebih baik kita belajar ya. Iya. Ya Di betul. mall tapi nggak boleh. Enggak, kadang ya tergantung sih, setiap orang punya cara belajar beda-beda Iya, ya, iya. balik lagi gitu. Iya. Oke, jadi intinya gimana Tasya? Aduh, lu kan belum. Ini kan barengan dong. Oh barengan? Gimana sih? Oh iya boleh. Membedakan diprioritaskan atau tidak. Ya, yang serasa penting yang diutamain. Benar banget kata dia. Ya kudu punya itu loh. Emang gitu gak sih? Tambah aja dong. Enggak, kalau misalkan ini dari sudut pandang kamu sebagai pelajar ya, misalkan Iya. dari sudut pandang saya beda, misalkan antara gereja dengan main, yang penting kan main ya. Ya, maksud saya gitu. Kalau saya gitu sih. Ya, sama aja deh jawabannya deh. Ya udah sama. Jadi Samain deh. kesimpulannya ini Sama. kita kudu Pinter-pinter memanage waktu, karena waktu itu maksudnya apa ya, kita dengan cara kita mengatur waktu, mengatur emosi itu sangat berguna buat kita ya, apalagi yang punya banyak kegiatan gitu. Tapi sebenarnya nggak harus yang punya banyak kegiatan sih. Buat kalian yang besoknya misalkan ada ulangan 2 atau ulangan 3, tapi nggak mungkin sih ulangan 2. Kebanyakan. Iya, maksudnya ada kegiatan yang lain ya, pinter-pinter lah kalian mengatur waktu. Iya, betul. Gitu sih.
dibikin enak aja guys. Semua tuh jangan dibebanin, karena kalau ada dibebanin tuh bisa stres kitanya juga, terus nggak baik untuk kesehatan jiwa, mental dan Raga. gitu. Udah tah ini? Udah. Oh, udah, oke. Udah deh. Terima kasih yang sudah menonton video pada hari ini. Kalau misalkan ada kata-kata kita ya, karena ini kan episode selesai. Spesial ya. Sangat spesial. Spesial banget gitu kan. Maafin ya guys. Nah, jangan lupa juga ya buat kalian yang nonton untuk like, comment, dan subscribe. Subscribe. Iya, Spotify ya, didengerin juga. Oke guys, itu jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa share. Ya. Yes. Tadi apa? Udah. Oh ya udah, mantap. Oke. Mantap. Podcast. Sound Inspiration. Yeah.